Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya mohon maaf jika dalam proses penyampaian dan interpretasi tentang essay LPDP ada yang disalahpahami atau saya salah dalam menyampaikan. Ini disclaimer dulu bahwa apa yang saya pahami tentang penulisan essay beasiswa LPDP itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman mentoring sebelumnya. Jadi kalau seandainya teman-teman kayak gitu menemukan referensi yang lain, tinggal ikuti sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan apa namanya sesuai dengan menurut teman-teman yang mana yang lebih baik. Jadi at the end yang akan memutuskan itu teman-teman. Ada saya udah baru notice bahwa ada beberapa aspek yang saya bisa mungkin salah, tapi juga bisa memiliki interpretasi ataupun cara lain dalam eh, penulisan essay ini. Kita akan coba mulai dalam penjelasannya dulu ya. Kalau di essay LPDP itu ada tiga. Untuk yang S3 ya, kalau S2 itu cuma ada dua. Yang pertama adalah esai tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi untuk Indonesia. Dan esai yang kedua itu personal statement. Personal statement itu tuh ada beberapa aspek yang dibahas. Mencerminkan tentang kesadaran diri, proses belajar, kayak itu, serta kesiapan mendaftar untuk melanjutkan studi. Di sini em, ada dua aspek yang ingin coba saya bahas, bahwa yang menjadi pertanyaan selalu adalah apakah studi plan itu diletakkan di essay kontribusi atau di essay personal statement. Em, saya hanya ngasih gambaran dua hal. Yang pertama adalah jika teman-teman menuliskan tentang rencana studi itu di sini di apa personal statement itu ya bagus juga dan mungkin ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan kesiapan melanjutkan studi. Namun kalau melanjutkan studi, yang saya bayangkan itu lebih kepada ngebahas tentang seberapa eligible teman-teman, seberapa qualified teman-teman untuk melanjutkan S2 atau S3. Kacamatanya apa? Kacamata untuk nunjukin kualifikasi itu ada tiga kayak gitu minimal ya. Satu, berdasarkan pendidikan sebelumnya. Kedua, berdasarkan pengalaman kerja. Sama yang ketiga itu berdasarkan basic knowledge foundation. Jadi teman-teman memiliki kemampuan skill apa? Kenapa ini penting? Itu harus dijelaskan. Dan yang terakhir adalah kesiapan teman-teman untuk melanjutkan studi. Kalau dalam negeri teman-teman tahu bagaimana cara dapetin OA, udah siap secara administrasi, terutama syarat masuk misalkan ya, pakai TOEFL misalkan. Atau misal kalau ke UI itu ada tes masuk khusus kayak seperti itu. Kalau ke luar negeri itu ada TOEFL IBT, PTE, ataupun IELTS minimal. Yang harus dijelaskan, dan kalau saya teman-teman memiliki OA, coba dijelaskan di bagian itu juga. Itu persepsi saya tentang kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. Itu opsi pertama yang saya tawarkan. Opsi masih opsi yang pertama karena studi plan tidak dimasukkan di sini, tapi dijelaskan tentang kenapa teman-teman itu siap, qualified, kayak gitu untuk melanjutkan studi diletakkan di personal statement, maka rencana studi itu atau studi plan diletakkan di rencana kontribusi. Kenapa kayak gitu? Ada dua alasan kenapa saya memilih untuk menentukan studi plan di sini. Kalau seandainya memang ada permintaan khusus ya. Yang pertama adalah kita saya lebih suka menceritakan sebuah masalah, kemudian peran yang akan diambil, habis itu problem turunan. Jadi kalau seandainya surprising fact itu tuh adalah problem secara umum kayak gitu. Kalau peran ini tuh apa yang harus kita lakukan pada level itu, kemudian atau sejauh ini problem itu tuh problem turunan yang butuh penyelesaian tapi kita nggak memiliki kemampuan apapun, maka solusinya adalah studi. Di sini studinya itu dikasihkan relasi dalam dan jelaskan bagaimana studi itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari mata kuliah dan sebagainya, kayak itu pemilihan univ yang lebih detail. Dijelaskan di sini. Itu dari persepsi saya.
Kemudian baru dilanjutin dengan rencana pasca studi atau rencana kontribusi seperti itu. Oke. Kemudian opsi yang kedua adalah teman-teman di bagian ini langsung aja membahas tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana pasca studi sama rencana kontribusi. Rencana komitmen kembali ke Indonesia itu berarti kalau sana teman-teman yang keluar negeri ya. Tapi yang dalam negeri itu akan fokus kepada entah itu kembali ke daerahnya, mengabdi di daerahnya, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu pembahasannya. Pasca studi itu fokus kepada strategi atau rencana yang sama dengan rencana kontribusi ya. Strategi secara sistematis bagaimana teman-teman akan berkontribusi. Di sini saya menekankan bahwa jika teman-teman melamar beasiswa LPDP dan tujuannya luar negeri ya terutama, dan memiliki keyakinan bahwa ilmu yang teman-teman coba pelajari itu tuh sebenarnya nggak bermanfaat di Indonesia atau nggak memiliki tempat di Indonesia, maka eh, jika teman-teman punya cita-cita untuk berkarir di luar negeri, lebih baik jangan mengambil beasiswa ini. Namun jika teman-teman ingin mengambil beasiswa ini, pastikan teman-teman akan kembali dengan membuat wadahnya sendiri kayak gitu. Jadi biar itu menjadi win-win solution. Sebenarnya proses beasiswa LPDP itu adalah salah satu mekanisme untuk melakukan katalisator kayak gitu. Ibaratnya kita kembali, kita bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih positif kayak gitu. Oke, lanjut. Sehingga ketika teman-teman tidak menjelaskan rencana studi di sini, maka rencana studinya akan dipindah ke sini. Ya, apa aja yang akan dibahas rencana studi jika dipindahkan di personal statement? Maka personal statementnya itu tuh rencana studinya akan ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah satu, kenapa teman-teman akan studi di Universitas A, B, C, dan D, misalkan ya. Tiga ya. Kemudian yang kedua, kenapa pendidikan untuk jenjang master ataupun doktoral itu penting buat teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan menjelaskan tentang eh, rencana apa yang akan teman-teman pelajari, bagaimana itu manfaatnya untuk teman-teman, kayak gitu, di setiap semester atau di setiap tahunnya, tergantung dengan skema pembelajaran. Biasanya saya menyarankan kalau skema pembelajarannya itu cuma 1 tahun, maka lebih baik pembahasannya per term, kayak gitu. Tapi bagi teman-teman yang lanjut S3, maka lebih baik pembahasannya per tahun, supaya lebih tidak redundant ataupun tidak terlalu panjang. Dia akan lebih concise tapi tepat dalam menjelaskan kebutuhan teman-teman selama studi nanti. Dan yang terakhir ditutup dengan kenapa teman-teman itu tuh layak. Kalau teman-teman S3 bisa jelasin tentang udah menghubungi supervisor, udah dapat supervisor, supervisor udah mendukung kayak gitu. Teman-teman yang studi udah mendapatkan LOA, jelasin kalau udah mendapatkan LOA, udah mendaftar sehingga teman-teman itu dianggap layak untuk melanjutkan studi. Bagi teman-teman yang belum melanjutkan studi, teman-teman setidaknya bisa menjelaskan tentang tadi ya tiga aspek di awal. Satu, pengalaman belajar sebelumnya kayak gitu yang linear. Kedua, teman-teman bisa menjelaskan tentang pengalaman bekerja. Karena kenapa penting menjelaskan tentang pengalaman bekerja? Kadang-kadang jurusan sebelumnya dengan jurusan yang akan diambil itu tuh berbeda sesuai dengan kebutuhan kerja. Dan yang terakhir, ini lebih kepada pengetahuan dasar di bidang yang akan teman-teman tekuni. Saya melihat bahwa ada beberapa orang yang awalnya itu engineer, kayak itu, kemudian pindah ke bisnis. Setidaknya dia harus tahu tentang basic knowledge tentang bisnis, kayak gitu, tentang manajemen, sirkulasi keuangan, dan sebagainya. Atau misalkan bisa juga dia apa namanya, kayak yang terbaru yang saya hadapi itu adalah beliau itu adalah akuntansi, kemudian ingin mendaftar sebagai eh, Wardi untuk jurusan sport management kayak gitu. Padahal beliau sekarang lagi bekerja sebagai accounting di sebuah perusahaan swasta dan punya cita-cita untuk memperbaiki sistem sepak bola yang ada di Indonesia dan beliau mau mengambil jurusan tentang sport management. Kenapa beliau berani kayak gitu? Karena beliau tuh punya pengalaman yang panjang
terlibat dalam proses pengembangan eh, sepak bola yang ada di Indonesia, mulai dari kegiatan FIFA kayak gitu di berbagai macam negara, dan itulah yang menyebabkan beliau itu tertarik untuk memperbaiki sistem sepak bola di Indonesia. Ah, di situ beliau nggak bisa langsung lompat jelasin tentang kenapa beliau itu mau studi tentang sport management tanpa menjelaskan pengalaman volunteer yang udah beliau lakukan di berbagai macam kompetisi, baik itu di Eropa, kemudian di dunia kayak gitu, sampai di beberapa kompetisi di level nasional dan kawasan Asia. Dan itu yang paling berguna untuk jelasin kalau seandainya beliau itu tuh siap untuk melanjutkan studi. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan segala sesuatu yang akan teman tulis itu adalah tanggung jawab teman-teman, dan apa yang saya sampaikan itu sebatas kepada aspek yang saya tahu kayak gitu. Kemudian bisa aja benar, bisa aja salah, tergantung dari em, proses yang akan dilewati setelah ini. Oke, good luck.